Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjaizah NIM 103. Di sini saya akan memaparkan laporan akhir kegiatan magang di KAP Asin Handoko Tomo selama 5 bulan. Di sini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, lalu ada metode pelaksanaan magang, lalu ada pelaksanaan kegiatan magang, hasil pembelajaran, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Hal yang melatar belakangi dilaksanakan kegiatan MBKM magang ini adalah suatu universitas merupakan tempat di mana mahasiswa menerima ilmu akademis maupun non-akademis untuk mengembangkan soft skill dan hard skill-nya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan soft skill dan hard skill yaitu dengan mengikuti program kegiatan pelatihan kerja atau yang disebut magang. Kebijakan MBKM ini menjadi salah satu kajian kebijakan yang tengah digalakkan pemerintah untuk diterapkan pada dunia pendidikan perguruan tinggi. Program MBKM dibagi menjadi beberapa kegiatan, salah satunya seperti magang di industri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Nah, berdasarkan uraian tersebut, saya berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang di kantor akuntan publik Asin Handoko Tomo yang berada di Kota Malang. Besar harapan saya dapat mengimplementasikan teori yang didapatkan selama di bangku kuliah ke dalam kegiatan magang ini dengan sebaik-baiknya. Menyikapi hal tersebut, pemaparan ini disusun guna mengevaluasi hasil kegiatan magang selama 5 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil tempat saya magang. Nama instansinya itu KAP Asin Handoko Tomo yang memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang di Malang. KAP tersebut telah terdaftar di OJK dan BPK. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri, itu terhitung selama 5 bulan yang dimulai sejak Agustus 2022 sampai dengan 13 Januari 2023. Adapun jam kerjanya itu dimulai dari hari Senin sampai Kamis dengan jam kerja dimulai pukul 9 sampai jam 4 sore dengan jam istirahat selama 1 jam yaitu jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian untuk hari Jumat itu jam kerjanya sama yaitu pukul 9 sampai jam 4 sore dengan jam istirahat mulai pukul setengah 12 sampai jam 1 siang. Adapun visi misi dari kantor akuntan publik Asin Handoko Tomo diantaranya adalah sebagai berikut. Visinya itu adalah memberikan pelayanan kepada klien secara komprehensif dengan kualitas yang terbaik dan efisien. Serta misinya itu tidak hanya melayani dan memanfaatkan kepentingan usaha klien, tetapi juga berusaha membangun dan membuat keberhasilan bisnis klien. Untuk poin berikutnya itu adalah metode pelaksanaan magang. Nah, metode pelaksanaan magang ini dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan, lalu ada pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, untuk pengenalannya sendiri, itu dimulai dengan dikenalkan dengan staf KAP AHT, lalu diajarkan mengenai audit, prosedur audit, tujuan audit, serta laporan apa saja yang digunakan pada entitas yang diaudit. Lalu juga pembekalan bagaimana menyiapkan KKP atau kertas kerja pemeriksaan dan juga penggunaan aplikasi Atlas. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini saya membantu menyiapkan KKP atau kertas kerja pemeriksaan dan Atlas. Selain itu saya juga mengikuti kegiatan audit di lapangan untuk melakukan proses audit seperti collecting data, stock of name, cash count, dan juga cek fisik aset tetap. Sedangkan untuk pelaporannya sendiri, ini berupa penugasan akhir untuk menghasilkan output berupa laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban segala hal yang telah dipelajari.
dan telah menjadi pengalaman bagi saya selama mengikuti program MBKM ini. Nah, berikut ini merupakan frekuensi kegiatan magang yang telah dijalani selama 5 bulan ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaksanaan kegiatan magang. Nah, yang pertama itu mempelajari prosedur dan pengisian formulir audit. Prosedur audit itu kan merupakan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan bukti yang cukup dan memadai yang bertujuan untuk menyatakan opini mengenai kewajaran laporan keuangan pada suatu perusahaan. Nah, tahapan yang harus dilakukan itu dibagi menjadi dua, yaitu pra-perikatan dan penilaian resiko. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pra-engagement. Yang kedua, risk assessment. Yang ketiga, audit risk response. Yang keempat, completing and reporting. Dan yang terakhir adalah general. Kemudian yang kedua itu adalah mempelajari prosedur audit setiap akun. Yang pertama itu mempelajari prosedur audit kas dan setara kas, lalu ada prosedur audit akun piutang usaha. Yang ketiga, prosedur audit akun persediaan. Yang keempat, prosedur audit akun aset tetap. Yang kelima, prosedur audit akun hutang. Yang keenam, prosedur audit akun ekuitas. Yang ketujuh, prosedur audit akun pendapatan LRA dan belanja. Dan yang terakhir, prosedur audit akun pendapatan LO dan beban. Kemudian selanjutnya itu mempelajari macam-macam laporan keuangan BLUD. Nah, macam-macam laporan keuangan BLUD ini ada 7. Yang pertama ada LRA atau laporan realisasi anggaran, lalu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, dan yang ketiga ada neraca, lalu ada laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk selanjutnya itu mempelajari kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Nah, KKP ini berbentuk file Microsoft Excel yang akan digunakan untuk menguji angka yang disajikan di laporan keuangan auditi. Nah, setiap sheet di KKP ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sheet KKP Indo ini merupakan sheet di mana setiap angka dari tiap-tiap sheet dikumpulkan dan diuji apakah angka tersebut itu sudah balance atau tidak. Kemudian selanjutnya itu adalah mempelajari dan mempraktikkan penggunaan aplikasi Atlas. Nah, selain KKP, audit tools yang digunakan oleh KPAHT itu adalah Atlas. Atlas ini merupakan audit tools dan kepanjangannya itu Audit Tools and Link Archive System. Atlas ini merupakan aplikasi auditing berbasis Excel yang memiliki fungsi sebagai alat yang dapat membantu auditor untuk memenuhi standar audit yang berlaku. Selain itu, penggunaan Atlas pada KP diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terkait dengan standar audit. Dan yang terakhir itu adalah pelatihan teknik pengambilan sampling audit. Nah, pengambilan sampling audit ini adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Nah, terdapat dua pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu yang pertama metode sampling statistik, yang kedua metode sampling non-statistik. Nah, untuk poin selanjutnya itu adalah hasil pembelajaran yang didapat selama melaksanakan kegiatan magang. Nah, yang pertama itu manfaat magang bagi mahasiswa atau bagi saya sendiri, yaitu mahasiswa dapat mempunyai pengalaman bekerja secara langsung di bidang akuntansi, khususnya di bidang auditing, dan dapat mengimplementasikan ilmunya pada saat perkuliahan di KP. Yang kedua itu meningkatkan kualitas diri seperti rasa tanggung jawab dan kejujuran bagi saya dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, sehingga dapat bersosialisasi dengan dunia kerja secara nyata. Kemudian manfaat magang bagi tempat magangnya atau di KAP AHT. Yang pertama itu
dapat membantu pekerjaan di instansi sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi. Yang kedua, menjalin kerja yang baik antara pihak KAP dan program studi akuntansi agar di periode selanjutnya itu dapat kembali melaksanakan kegiatan MBKM industri internal. Baik, untuk selanjutnya itu adalah penerapan ilmu akuntansi dari mata kuliah yang dikonversi. Yang pertama itu adalah audit investigasi. Nah, audit investigasi ini kan merupakan audit yang menyelidiki tentang kecurangan. Nah, bila dikaitkan dengan kegiatan magang yang dilakukan, sebenarnya tidak secara spesifik saya melakukan hal yang berkaitan dengan audit investigasi karena lebih berkaitan dengan mata kuliah seperti auditing 1, auditing 2, dan praktikum audit. Namun, ada indikasi keterkaitan antara kegiatan magang yang dilakukan dengan mata kuliah audit investigasi. Di antaranya itu seperti pemeriksa fraud yang dilakukan dengan memeriksa dokumen, telaah data ekstern, dan wawancara. Nah, hal tersebut itu juga dilakukan pada saat kegiatan magang berlangsung. Jadi saya membantu melakukan pemeriksaan dokumen seperti rekening koran, dokumen dropping aset, lalu ada cek fisik persediaan, itu kan harus ada BAST-nya atau berita acara serah terima. Kemudian mata kuliah yang dikonversi yang berikutnya itu adalah seminar akuntansi. Nah, seminar akuntansi itu merupakan mata kuliah yang menelaah artikel atau jurnal bereputasi di bidang akuntansi untuk mengkaji isu-isu terkini sebagai bahan penyusunan proposal penelitian akuntansi. Nah, apabila dikaitkan dengan kegiatan magang yang dilakukan, itu sebenarnya ada keterkaitannya. Jadi saya melihat fenomena yang terjadi di KAP seperti keberagaman kompetensi auditor. Jadi lama pengalaman dan pengetahuan auditor di KAP itu berbeda-beda. Nah, jika seperti itu mungkin bisa berpengaruh pada kualitas audit. Jadi, menurut opini saya, hal tersebut itu sangat mungkin dilakukan penelitian terkait dengan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Untuk poin selanjutnya itu adalah progres kelanjutan magang. Nah, pasca kegiatan magang yang dilakukan, maka progres kelanjutan magang yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dapat terus menggunakan ilmu yang sudah didapatkan di kegiatan magang untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Dan yang kedua itu menjalin hubungan yang baik antara pihak instansi dan juga pihak kampus untuk kedepannya bisa bekerja sama untuk kegiatan magang selanjutnya. Adapun hasil non-akademik yang dapat saya peroleh selama kegiatan magang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya dapat meningkatkan kualitas diri dengan mengembangkan rasa tanggung jawab yang dikembangkan melalui tugas yang dikerjakan selama periode magang, seperti kegiatan membantu membuat kertas kerja pemeriksaan, membantu membuat preliminary, membantu menginput laporan keuangan di Atlas, dan task of opening balance, serta melakukan prosedur pemeriksaan kas atau cashcon, pemeriksaan persediaan atau stock of name, dan pemeriksaan fisik aset tetap. Selain itu, saya juga dapat menemukan relasi baru dari instansi tempat saya magang. Untuk kesimpulannya sendiri, selama melakukan kegiatan MBKM di KAPHT selama kurang lebih 5 bulan terhitung dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023, telah memberikan banyak pelajaran penting bagi saya terkait praktik dan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, terutama praktik terkait akuntansi dan audit. Dan juga saya juga dapat mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah dan SAK etap yang dulunya itu sudah dipelajari selama bangku perkuliahan. Dan tentunya saya juga dapat mengembangkan soft skill dan hard skill saya seperti time management, communication skill, aplikasi Microsoft Office, dan juga penggunaan aplikasi Atlas. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.